Kira-kira kalau apabila ada masyarakat yang dirugikan oleh oknum nih Pak, oknum notaris. Nah, apakah itu bisa mengadu ke Divisi Pelayanan Hukum Pak? Iya. Kalau pertanyaan apakah bisa mengadukan kepada Divisi Pelayanan Hukum, tentunya kami jawab. Mencari informasi semua tentang hukum, jangan kemana-mana, cukup di sini aja. Kupas tahu, kupas tuntas tentang hukum. Kupas tahu, kupas tuntas tentang hukum. Halo Sobat Hukum, ketemu lagi dalam acara kesayangan kita, Kupas Tahu, Kupas Tuntas tentang Hukum. Nah, di episode kita kali ini, kita akan membahas seputar Divisi Pelayanan Hukum yang ada di Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Nah, Sobat Hukum tahu tidak? Ternyata kalau permohonan pewarganegaraan, bantuan hukum, sampai dengan rancangan harmonisasi peraturan daerah, itu ternyata permohonannya ada di Kanwil loh. Nah, untuk mengupasnya lebih dalam, telah hadir narasumber saya pada hari ini, yaitu Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan HAM Kanwil Kemenkumham DKI Jakarta, Bapak Dr. Ronald Lumbun SH.MH. Silakan Bapak. Ya. Apa kabar? Selamat datang Pak. Terima kasih. Ya. Silakan Pak. Ya. Terima kasih Pak sudah memenuhi undangan kami untuk kali kedua ini ya Pak di Terima Kupas kasih Tahu. kembali ya. Ya Pak. Baik Pak, ini kita langsung aja nih Pak. Ini topik kita pada hari ini yaitu Divisi Pelayanan Hukum. Jadi sebetulnya biar masyarakat tahu nih Pak, apa sih sebetulnya tugas dan fungsi Divisi Pelayanan Hukum itu? Ya, baik. Yang pertama-tama perlu saya luruskan ini Mas Sukoco, bahwa sesuai dengan Peraturan Menteri Hukum dan HAM nomor 30 tahun 2018 tentang Orta Kantor Wilayah, nomenklatur yang sesungguhnya adalah Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia. Ada hak asasinya ya Pak, Ya, hak asasi manusia. bukan Divisi Pelayanan Hukum, tapi memang pada umumnya orang hanya menyebut Divisi Pelayanan Hukum saja. Itu yang pertama. Dan yang kedua, kembali kepada pertanyaan Mas Sukoco, apa sih mengenai tugas dan fungsi sebuah Divisi Pelayanan Hukum dan HAM pada sebuah kantor wilayah? Yang pertama tentunya dan yang utama, tugas Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, dan tentunya bukan hanya Divisi Pelayanan Hukum dan HAM saja, tetapi juga pada divisi-divisi lainnya pada sebuah kantor wilayah, adalah menjalankan sebagian tugas dan pokok fungsi Direktorat Jenderal dan badan yang ada di wilayah, termasuk Divisi Pelayanan Hukum dan HAM di Kanwil DKI Jakarta. Oh baik Pak kalau gitu. Berarti Divisi Pelayanan Hukum itu sebetulnya ada berapa bidang Pak? Di dalam Divisi Pelayanan Hukum dan HAM itu sendiri terdapat 3 bidang. Yang pertama bidang pelayanan hukum, kedua bidang hukum, dan yang ketiga adalah bidang HAM itu sendiri. Oh, bidang HAM. Nah ini ngomong-ngomong, kalau di pewarganegaraan itu ada di bidang apa tuh Pak, biar masyarakat tahu? Bidang, kalau kita bicara mengenai pewarganegaraan itu tepatnya ada di bawah bidang pelayanan hukum, lebih khususnya lagi sub bidang pelayanan administrasi hukum umum. Oh, administrasi hukum umum. Iya. Nah ini Pak, ini ada pertanyaan, ini juga rangkuman dari kita. Jika ada WNA yang ingin menjadi WNI, nah itu bagaimana Pak prosedurnya? Iya, kalau kita bicara mengenai prosedur seorang WNA yang ingin menjadi WNI itu bisa terbagi menjadi 2 kategori ya. Yang pertama adalah pasal 8 Undang-Undang Kewarganegaraan, yaitu naturalisasi murni, ya, di mana seorang warga negara asing karena keinginannya ingin menjadi warga negara Indonesia, dan kemudian juga ada yang karena perkawinan, ya, karena perkawinan dan memang hukum domestik di negara yang bersangkutan itu memungkinkan untuk menjadi warga negara, dan hukum kita juga memungkinkan untuk itu, maka dia bisa menjadi warga negara Indonesia. Dan yang ketiga adalah orang yang karena diberikan penghargaan, kayak karena jasanya kepada negara kita sehingga diberikan kehormatan sebagai warga negara Indonesia. Itu 3 jenis atau 3 elemen seseorang yang ingin menjadi warga negara Indonesia bisa ditempuh melalui 3 jalur tadi. Baik Pak. Ini termasuk naturalisasi pemain sepak bola gitu ya Pak? Ya, itu tepat sekali. Itu baik. kalau kita bicara mengenai jasa penghargaan, itu salah satunya adalah misalnya pemberian penghargaan
salah satunya pemain sepak bola yang dari warga negara asing. Oh, baik-baik. Nah, begitu ya Sobat Hukum, pewarganegaraan itu ada di pelayanan hukum kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Nah, Pak, ini ngomong-ngomong nih, tadi kan juga sekilas Bapak menyebutkan ada bantuan hukum ya Pak di bidang hukum ya Pak gitu. Ya. Nah, kalau ada masyarakat nih Pak, kira-kira umpamanya dia mengalami kekerasan dalam rumah tangga, nah itu bisa nggak sih Pak mengadu kepada divisi pelayanan hukum? Ya, kalau berbicara mengenai kekerasan dalam rumah tangga, tentunya menginginkan sebuah bantuan hukum itu harusnya ke organisasi bantuan hukum yang sudah terakreditasi oleh kami. Namun demikian, karena proses akreditasinya ada di kantor wilayah, dilakukan oleh kantor wilayah, kita atau kami dari Divisi Pelayanan Hukum dan HAM bisa menjembatani atau memfasilitasi kepada mereka untuk merekomendasikan kepada masyarakat miskin ya yang sedang berhadapan dengan hukum. Namun demikian harus ada satu syarat, yaitu surat keterangan tidak mampu atau SKTM yang diterbitkan oleh pemerintah kabupaten kota setempat. Oh, jadi syarat utamanya ini orang tidak mampu ya Pak? Pasti harus. Oke, kalau orang mampu berarti nggak bisa ya Pak? Nggak bisa, karena itu semangat dari Undang-Undang Bantuan Hukum itu sendiri demikian, Mas Koco. Oh, baik Pak. Nah, itu kalau di DKI Jakarta itu ada berapa tuh Pak? Di DKI Jakarta saat ini terdata ada 41 organisasi bantuan hukum yang sudah terakreditasi oleh kantor Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini kan DKI Jakarta. Oh, baik Pak. Kalau umpamanya contohnya Pak, ada kasusnya di daerah Jakarta Timur, bisa ke Jakarta Barat atau gimana Pak? Oh, bisa, Oh, sama bisa sekali. Jadi PBH atau pemberi bantuan hukum ini tidak seperti halnya katakanlah notaris yang mengenal wilayah jabatan dari antara satu provinsi dengan provinsi lainnya, tetapi PBH ini bisa dilakukan atau diberikan lintas dari wilayah itu sendiri. Oh, sepanjang di DKI gitu Di ya? DKI pasti. Oh, baik. Pastinya. Baik Pak. Nah, tadi nih Bapak nyinggung-nyinggung notaris nih Pak nih. Nah, ini ada pertanyaan juga nih. Bagaimana nih Pak, kira-kira kalau apabila ada masyarakat yang dirugikan oleh oknum nih Pak, oknum notaris. Nah, apakah itu bisa mengadu ke Divisi Pelayanan Hukum Pak? Iya. Kalau pertanyaannya apakah bisa mengadukan kepada Divisi Pelayanan Hukum, tentunya kami jawab bisa. Bisa dalam pengertian akan kami lanjutkan kepada Majelis Pengawas Daerah Notaris. Ya, jadi di 5 wilayah kota administrasi DKI Jakarta ini memiliki 5 MPD atau Majelis Pengawas Daerah Notaris ya, yang masing-masing mulai dari Jakarta Pusat, Utara, Selatan, Timur, dan Barat. Dan kemudian di atas itu masih ada lagi namanya Majelis Pengawas Wilayah Notaris. Itu levelnya adalah tingkat provinsi. Nanti di sana kalau di atasnya lagi masih ada juga namanya Majelis Pengawas Pusat Notaris yang skupnya di bawah kementerian yang memiliki wilayah secara nasional. Oh gitu. Baik ya Pak, jadi bisa mengadu nanti diarahkan ke MPD ya Pak? Diarahkan ke MPD melalui Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, ditindaklanjuti. Apakah betul memang notaris yang bersangkutan telah melakukan katakanlah pelanggaran-pelanggaran kode etik profesinya. Pelanggaran kode etik. Baik Pak kalau gitu. Nah di MPD itu seluruhnya yang beranggotakan itu unsur pemerintah aja Pak atau sesuai dengan Permen Kumham yang ada, bahwa Majelis Pengawas Daerah baik daerah, wilayah maupun pusat itu harus memiliki 3 unsur. Yang pertama unsur pemerintah, yang kedua unsur akademisi, dan yang ketiga adalah unsur dari profesi atau dalam hal ini notaris. Oh, jadi ada pemerintah, unsur notaris, dan akademisi. Oh baik Pak, jadi ada 3 unsur setiap MPD ya Pak? Ya. MPW juga begitu ya Pak? Demikian pula dengan MPW, demikian pula dengan MPP. Oh baik. Oke Pak, kalau begitu. Nah ini kita sekarang masuk kepada ini Pak. Tadi kan juga ada divisi pelayanan hukum ya Pak di situ. Ada bidang hukum dan ada bidang pelayanan hukum gitu. Yes. Pak. Nah kalau kita berbicara di kekayaan intelektual itu masuk di mana Pak? Kekayaan intelektual masuk ke dalam bidang pelayanan hukum. Dalam hal ini sub bidang kekayaan intelektual. Karena sudah saya katakan tadi bahwa tugas dari Divisi Pelayanan Hukum dan HAM adalah mewakili sebagian tugas dan fungsi Direktorat Jenderal dan badan di wilayah. Nah, sehingga termasuk ini dalam hal ini mewakili tugas dan fungsi dari Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual untuk melakukan pelayanan-pelayanan terhadap kekayaan intelektual.
Nah, kekayaan intelektual itu apa sih sebetulnya biar masyarakat tahu nih Pak? Tapi jangan dijawab dulu Pak setelah jeda pariwara berikut ini. Baik. Hai Sobat Kibe, konsultasi terkait kenotariatan saat ini masih banyak dijumpai kesulitan bagi masyarakat untuk mengaksesnya. Seperti terjadi jurang pemisah bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi dan layanan hukum. Guna memberikan akses kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi dan pelayanan hukum, Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta memperkenalkan aplikasi khusus kenotariatan, yaitu aplikasi SIKIBE EMPDN. Alur penggunaan aplikasi SIKIBE EMPDN dimulai dari pengguna layanan login dan memilih wilayah kerja MPD notaris. Setelah itu, pengguna layanan dapat memilih fitur yang akan digunakan, seperti mengupload surat permohonan cuti notaris, permohonan perpanjangan masa jabatan notaris, permohonan rekomendasi pensiun, permohonan informasi protokol notaris, serta pengaduan kinerja notaris. Adapun layanan aplikasi SIKIBE EMPDN ini dapat diakses melalui laman www.jakarta.kemenkumham.go.id. Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta. Bebas pungli, tolak korupsi, wujudkan wilayah birokrasi bersih dan melayani. Kanwil DKI. Kita bersaudara. Halo Sobat Hukum, kembali lagi dalam acara kesayangan kita, Kupat Tahu. Nah, Pak, menyambung dari pertanyaan saya yang tadi itu, sebetulnya kekayaan intelektual itu apa sih, Pak? Baik, kekayaan intelektual itu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh pemerintah, dalam hal ini Kementerian Hukum dan HAM, lebih khusus lagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual, kepada masyarakat, dalam hal ini bisa individu maupun kelompok, untuk menikmati hak ekonomi dari kekayaan intelektualnya mereka yang sudah didaftarkan ataupun dicatatkan di Kementerian Hukum dan HAM, dalam hal ini sekali lagi Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual. Termasuk merek itu kekayaan intelektual ya, Pak? Ya, tentunya merek adalah salah satu bagian dari kekayaan intelektual personal. Di samping ada paten, hak cipta, desain industri, dan lain sebagainya. Dan di samping itu pula juga ada namanya kekayaan intelektual komunal, di mana salah namanya indikasi geografis, ekspresi budaya, pengetahuan tradisional, itu hanya bisa dimiliki oleh sekelompok masyarakat, tapi tidak bisa dimiliki oleh orang perorangan ataupun badan hukum. Oh, itu yang komunal ya, Pak? Yang komunal. Oh, yang komunal. Baik. Nah, ini gimana nih, Pak, kalau masyarakat mau mendaftarkan mereknya? Apa tuh, Pak, prosedurnya? Syaratnya bagaimana, Pak? Sangat mudah sekali, apalagi di era digital saat ini. Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual sudah sangat banyak membuat inovasi-inovasi. Salah satunya adalah pendaftaran merek secara online, di mana bisa diakses melalui www.dgip.go.id. Di situ kita bisa ada melihat pilihan jenis kekayaan intelektual mana yang akan kita daftarkan, apakah itu merek, apakah itu paten, apakah itu hak cipta, dan kemudian ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi tentunya. Salah satu misalnya KTP, kalau kita bicara dengan merek, lalu logo yang akan didaftarkan, termasuk gambar di situ, suara, bunyi, dan seterusnya. Dan kemudian kalau kita bicara hak cipta, maka di situ ada katakan partitur kalau itu lagu, dan apa yang ingin dicatatkan di dalam hak cipta. Itu kira-kira yang yang diperlukan untuk pendaftaran sebuah kekayaan intelektual. Wow, cukup jelas sekali ya penjelasan dari Bapak Ronald. Nah, ini Pak, sekarang saya pernah baca di lapas, di rutan itu ada pos Yankomas, atau di Kanwil juga ada pos Yankomas. Nah, itu Yankomas itu apa, Pak, sebenarnya, Pak? Pos Yankomas itu adalah pos layanan komunikasi masyarakat, ya, atau bisa lebih yang terkait dengan layanan-layanan perlindungan hak asasi manusia, di mana ada masyarakat yang merasa hak asasi manusianya itu terlanggar, itu bisa melakukan pengaduan kepada kami, baik di kantor wilayah Kanwil DKI Jakarta maupun di UPT-UPT, baik itu UPT pemasyarakatan maupun UPT keimigrasian. Karena apa? Karena Divisi Pelayanan Hukum dan HAM tidak memiliki UPT seperti halnya Divisi Imigrasi dan Divisi Pemasyarakatan.
Baik Pak. Nah itu prosedurnya gimana Pak? Kalau seandainya ada masyarakat yang ingin mengadukan HAM-nya karena pelanggaran, itu gimana Pak prosedurnya? Tinggal dilaksanakan saja, diadukan. Saya yakin di setiap UPT sudah ada petugas-petugas yang ditunjuk oleh KUPT-nya masing-masing yang sudah diberikan pemahaman, pelatihan dan seterusnya untuk melayani masyarakat dalam menerima pengaduan-pengaduan pelanggaran hak asasi manusia, dugaan pelanggaran hak asasi manusia. Itu. Jadi itu ada sampai masalahnya selesai Pak? Ya. Baik. Dan itu gratis Pak? Gratis dong. Oh iya, luar biasa. Ya. Tidak ada PNBP, tidak ada PNBP. Kalau untuk Yan Kompas tidak ada PNBP. Lain halnya seperti tadi persoalan perorangan misalnya contoh baru ataupun merek dan cipta tadi. Baik. Nah, perseroan perorangan nih Pak. Oh, iya. Nah, ini sesuatu yang baru tadi Bapak katakan. Nah, sebetulnya ini apa nih Pak perseroan perorangan? Iya, perseroan perorangan itu sebuah entitas baru yang timbul ketika Undang-Undang Cipta Kerja diundangkan oleh pemerintah dalam rangka untuk mendorong majunya perekonomian nasional, di mana perseroan perorangan ini merupakan agak berbeda, unik ya. Perseroan terbatas itu harus didirikan lebih dari satu orang, tapi justru kalau perseroan perorangan ini justru tidak boleh lebih dari satu orang, gitu. Hanya satu orang. Hanya satu orang justru. Dan kemudian juga modalnya juga dibatasi karena untuk usaha mikro itu dibatasi dengan sampai dengan 1 miliar, untuk usaha kecil sampai dengan 5 miliar. Baik. Nah itu daftarnya ke Kanwil juga Pak? Tidak, kalau untuk perusahaan perorangan itu bisa fully online, yaitu di www.ahu.go.id, di mana di situ ada layanan yang namanya perseroan perorangan dan kemudian di situ ada persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi. Namun demikian, Divisi Pelayanan Hukum dan HAM, khususnya Kanwil DKI Jakarta itu tetap bisa melakukan asistensi apabila masyarakat ingin melakukan pendirian perseroan perorangan. Termasuk khusus untuk Kanwil DKI kita memiliki mall pelayanan publik ya yang di PGC kita sama-sama diketahui, dan kemudian yang berikutnya lagi adalah di Mangga 2. Itu yang kita kenal dengan Yandu Seri, pelayanan terpadu setiap hari. Itu di bawah Divisi Pelayanan Hukum dan HAM. Menerima pelayanan kekayaan intelektual, kemudian juga pendaftaran perseroan perseorangan. Baik, luar biasa sekali. Jadi masyarakat nih, sobat hukum yang tidak bisa datang ke Kanwil, boleh ke Mangga 2 ya Pak? Iya. Bisa juga ke PGC, silakan saja. Cililitan. Mana yang paling dekat gitu ya Pak? Betul. Baik. Ini Pak pertanyaan terakhir Pak. Ini proses harmonisasi rancangan peraturan daerah. Nah itu bagaimana tuh Pak? Prosedurnya bagaimana? Iya, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan pertama terhadap dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan yang sekarang sudah dirubah lagi, perlu ada perubahan keduanya, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 itu mewajibkan setiap rancangan peraturan daerah untuk dilakukan harmonisasi terlebih dahulu di kantor wilayah. Ya. Adapun tahapan-tahapannya adalah tentunya kita menerima permohonan terlebih dahulu dari stakeholder, dalam hal ini Biro Hukum Provinsi. Kalau kita bicara DKI Jakarta maka hanya ada satu DPRD dan hanya melalui Biro Hukum itu yang mengajukan, gitu loh. Baik. Untuk tahun ini Pak, udah ada berapa tuh Pak yang sudah diharmonisasi Pak? Paling tidak terakhir kami dalam rangka Hari Dharma Kardika yang ke-77 melakukan 2 ranperda. Yang pertama adalah ranperda kawasan tanpa rokok (KTR), dan yang kemudian yang kedua adalah sumber energi. Sudah berhasil diharmonisasikan. Baik. Boleh diceritakan Pak sedikit Pak, apa itu Pak yang ranperda kawasan tanpa rokok Pak? Iya, menarik memang mengenai kawasan tanpa rokok itu sebetulnya bukan hal yang baru ya. Di negara-negara lain juga kita sering sudah memiliki peraturan-peraturan seperti itu. Hanya saja memang di Indonesia itu kurang atau belum dilakukan enforcement-nya secara tegas begitu, di mana kita tidak boleh lagi merokok di tempat-tempat yang sembarangan. Sudah ada tempat-tempat yang memang disediakan untuk merokok sehingga tidak mengganggu dari masyarakat lainnya yang kebetulan tidak merokok. Itu saja sebetulnya.
baik, sudah disediakan ya Pak Iya, sudah tempat-tempat disediakan. kawasan merokoknya. Baik, kalau begitu terima kasih Pak Ronald atas penjelasannya, ini sudah cukup komprehensif sekali, mulai dari tadi ada layanan pewarganegaraan, bantuan hukum, terus kemudian MPD, perseroan perorangan, kekayaan intelektual, sampai yang terakhir yaitu harmonisasi rancangan peraturan daerah. Terima kasih Pak Ronald atas Iya. waktu dan kesempatannya Baik. telah bergabung dengan Kupat Tahu. Nanti kami undang Pak untuk Kupat Tahu episode-episode berikutnya. Baik, dengan senang hati akan kami tunggu juga undangannya. Baik, Saya Pak. selalu Mas Koco. Saya selalu Pak. Terima kasih Pak. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih. Sampai ketemu lagi Sobat Hukum di acara Kupat Tahu berikutnya yang tidak kalah menarik materinya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you, sampai jumpa. Mau cari informasi sebenarnya